Hello everyone, perkenalkan, nama saya Tanjudin. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Tirtayasa, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekaligus mengenal, memahami, merawat pada komponen bagian rem, sistem rem pada roda depan. Nah, seperti yang kalian ketahui ya teman-teman, sistem pengereman ini banyak digunakan oleh masyarakat di sehari-harinya, mulai dari motor, kendaraan bermotor, bermobil. Nah, banyaklah hal lain yang untuk sistem pengereman itu agar kita terlalu aman, terlalu safety gitu, meminimalisir kecelakaan. Seperti yang kalian ketahui ya, untuk pengereman itu banyaklah hal-hal lain seperti pengereman-pengereman tersebut itu. Nah, sekarang juga kalau misalnya bicara soal pengereman, uh, di dunia generasi Z ini, bisa dibilang ya, di sini sistem pengereman itu makin canggih teman-teman. Mulai dari sistem hidrolik pasti ada di sini. Eh, Kalau misalnya sistem kampas sama minyak itu udah biasa ya teman-teman ya. Di sini kan udah pasti kayak seperti mobil truk itu kan untuk pengeremannya hidrolik itu kan pembuangan angin terlebih dahulu. Nah, pasti itu akan mengeluarkan angin. Nah, di situ terjadi pengereman supaya maksimal pengeremannya. Nah, banyaklah kalau misalkan menjelaskan sistem pengereman tersebut. Mulai dari sensor juga ada pengereman sensor. Eh, di sini saya akan menjelaskan ya, hanya di bagian sistem pengereman sederhana saja yang biasa masyarakat dipakai gitu. Seperti kendaraan roda dua. Nah, di sini saya akan menjelaskan, memahami, mengenal, sekaligus merawat cara pengereman tersebut untuk di bagian roda depan. Sebelum lebih dalam, untuk mengenal pengereman, memahami sekaligus penjelas merawat. Nah, di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu apa aja sih komponen-komponennya untuk pengereman tersebut gitu. Mungkin segelintir orang, sebagian orang juga pasti sudah paham untuk pengereman-pengereman tersebut. Tapi di sini saya akan mengulang atau menjelaskan. Ya mungkin kalau yang sudah paham tidak perlu menonton video tersebut ya, teman-teman. Nah, di sini untuk yang belum mengerti sekaligus orang-orang awam lah seperti saya pribadi. Nah, gitu. Nah, di sini kita sama-sama belajar aja gimana sih gitu cara kerjanya pengereman di bagian rem depan secara dis, piring, kampas. Nah, itu kan tidak beda jauh dengan rem belakang gitu. Apa aja sih cara kerjanya? Terus gimana sih komponennya? Kan gitu, banyak kan? Oh iya, saya belum tahu nama pengeremannya apa aja bagian-bagiannya. Terus perawatannya juga kayak gimana ya? Terus nanti kalau tiba-tiba kita dibawa remnya blong, nabrak kan itu kan lebih bahaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk semua sistem atau masalah-masalah tersebut ya teman-teman. Uh, izin menjelaskan ya teman-teman sebelumnya. Nah, di sini sebelum saya lebih dalam, menurut saya pribadi, kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih komponen-komponennya untuk pengereman itu. Nah, itu kan di sini sebetulnya juga bisa dibilang kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di sini saya juga bekas apa ya, bongkar-bongkar motor sendirilah ibaratnya. Nah, itu. Terus saya juga sedikit-sedikit paham kayak kunci-kunci juga bisa dibongkar sendiri. Oh iya, di sini juga saya mempunyai handle sekaligus master rem. Nah, di sini bisa mengenal ya untuk komponen pengereman. Nah, nih tuh. Nah, seperti yang kalian lihat ya, teman-teman lihat ya. Nah, ini namanya master rem kalau semuanya. Ini dibilangnya master rem ya, teman-teman. Nah, terdapat apa di master rem itu ada bagian-bagiannya juga, teman-teman. Nah, di sini ada bagian handle yang dimana handle itu untuk menekan jari untuk bagian pengereman, bagian tangan. Nah, ini cara kerjanya. Tuh. Nah, seperti itu. Nah, ini bagian handle ya. Ini handle. Lalu di dalam handle juga
Nah, di sini terdapat bagian seal. Ada di bagian seal sekaligus pair. Nah, di sini untuk menekan. Nah, jika ditekan itu akan berbalik. Jadi tidak harus seperti mengerem aja, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ada master rem. Nah, di sini seperti tabung oval ini. Nah, ini bilang tabung master rem, teman-teman. Kalau bahasa racingnya mah seperti itu. Ini tabung master rem. Apa aja sih dalamnya? Sebetulnya simple kalau tabung master rem itu. Nah, di sini ada bagian di dalamnya itu seperti wadah, tempat untuk mengisi minyak. Jadi minyak itu ada di sini, teman-teman. Minyaknya ada di sini. Minyak rem. Bukan minyak letik ya, atau minyak sayur. Nah, di sini ada minyak rem nanti di sini. Nah, bentuknya juga seperti tabung tuh. Nah, di sini fungsinya ada bagian kaca bulat itu kan. Nah, ini untuk mengecek ya, jika minyak itu habis atau tidaknya ada di sini. Di sini untuk mengeceknya. Selanjutnya ada di bagian ini. Di sini kan ada baut nih. Nah, baut ini sekaligus menyalurkan minyak masuk nih ke sini keluar. Menyalurkan minyak ke selang rem. Nanti ada selang remnya. Kita jelaskan lagi. Nah, di sini bautnya. Mengaitkan ya, teman-teman. Bautnya juga bukan sembarang baut ya. Di sini ada lubang juga untuk mengalirkan minyak remnya. Nah, seperti itu. Ini komponen bagian handle. Ini bagian atas ya. Terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini juga saya mempunyai selang rem ya, teman-teman. Tuh. Nah, ini panjangnya 110, mereknya RCB, teman-teman. Saya beli berapa ya dulu ya? Sekitar saya kelas 3 SMK, saya beli 350.000. Sekarang nggak kepake. Nah, tuh, terlihat di sini mereknya RCB. Aduh, kamera saya pecah lagi. Di sini RCB mereknya. Nah, kok bisa mahal gitu sih, Kak? Selang doang, padahal selang rumah juga ada. Padahal selang-selang yang lain juga pasti banyak. Yang lebih murah juga ada. Nah, ini saya jelaskan fungsinya, teman-teman. Kenapa selang ini bisa mahal? Sebetulnya mahal itu tergantung merek ya. Bisa dibilang mahal itu paling murah itu selang itu sekitar 100.000. Nah, ini kalau merek RCB emang benar-benar safety. Kalau sekitar harga 100.000 itu safety sih safety, cuman tahu sendiri lah kalau merek dia menang merek kan. Nah, selang tersebut gunanya ini kan lubang nih, lubang. Di dalamnya ini ada lubang kecil kayak jarum gitu tuh, kayak jarum. Terus masuk ke dalam. Nah, di dalam sini ini alirannya minyak semua, teman-teman. Alirannya minyak semua. Sebetulnya fungsinya cuma itu. Cuman ada hal lain. Semisalnya selang lebih konsisten, lebih mahal, maka terjamin. Nah, di sini ada tuh patah tuh. Ini kan saya kan makanya jorok ya, terkena gesekan. Akan tetapi tidak mengalami kebocoran karena berlapis-lapis di sini. Nah, berlapis-lapis. Jadi tidak gampang pecah. Sebetulnya sistem pengereman minyak itu jika handle ditekan, si minyak ini menekan ke bawah. Kalau misalnya selangnya itu apa ya, murah, nggak SNI, nah itu bakal pecah, cepet rusak, teman-teman. Nah, ini fungsi selang. Selanjutnya juga ada di bagian kaliper. Nah, di sini saya tidak mempunyai kaliper, teman-teman. Udah masang di bagian motor, untuk Honda Beat ada, di Ninja juga ada kalipernya. Saya tidak punya mentahannya untuk kaliper tersebut. Kaliper itu dia ada di bagian piston yang hitam itu, hitam bawah untuk pengereman. Ada piston, ada kampas di kaliper tersebut. Itu bisa dibilang rumah tempat pengereman kaliper itu. Piston itu cara kerjanya, jika handle ditekan bagian atas, nah pakai jari itu ngalir minyaknya ke bawah, ada bagian piston, nah si minyak itu masuk dan neken ke kampas, jadi terjadilah pengereman seperti itu, teman-teman.
Nah, itu mengenal komponen-komponen terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya tadi kan hanya mengenal ya komponen-komponennya apa aja sih di bagian pengereman. Udah saya jelaskan dan udah saya kasih tahu untuk komponen-komponennya itu seperti itu ya. Nah, sebelum lebih lanjut, sebelum lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk sistem perawatannya seperti apa. Nah, sebetulnya sangat mudah, teman-teman. Kalau sistem perawatan pengereman itu sangat mudah. Jangankan kita ya, bisa dibilang udah gede lah. Anak SD atau SMP pun dia bisa untuk merawat hal tersebut, asalkan memahami. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalau semisal sistem pengereman itu untuk perawatannya terlihat di sini. Ada bagian bola kaca. Kalau semisalnya minyak ini habis, dia pasti ngeliat dari sini. Dibuka aja di sini untuk diisi kembali minyaknya. Nah, ada di bagian bawah juga untuk kampas. Kampas juga lama habisnya, sekitar 20 km, 25 km. Lama kalau kampas juga. Minyak juga lama habisnya. Jadi sekitar jangka setahun 2 tahun motor nggak bakal habis. Kalau dipakainya jarak 5.000, 2.000 nggak bakal habis. Sebulan itu ya. Lama, 2 tahun juga bakal awet. Seperti kalian ketahui, jika ada kerusakan untuk hal-hal lain seperti handle patah atau seal jebol, pasti bakal terlihat dan terasa. Itu harus cepat-cepat diganti ya teman-teman. Karena itu bakal merusak keseluruhannya, bukan hanya satu komponen aja yang rusak. Kalau misalnya rusak satu, kayak gitu teman-teman. Untuk perawatan simple, simple banget malah menurut saya pribadi ya. Untuk perawatan itu simple. Di sini juga ada bagian switch nih. Ini untuk lampu, jika direm, lampu akan nyala. Nah ini bagian switchnya. Sama aja perawatannya. Hindari seperti air-air aki atau apa gitu, air asin-asin segala macam. Itu sangat dihindari untuk pengereman. Kalau misalnya air biasa dicuci segala macam, no problem, it's okay. Itu. Nah itu untuk perawatan ya teman-teman. Nah untuk perawatan seperti itu. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerjanya seperti apa. Kayak gitu kan. Ini pasti banyak yang ditunggu-tunggu nih. Cara kerjanya seperti apa sih pengereman itu? Kalau yang tahu juga pasti dia udahlah tahu kan kayak gitu. Ini kita sama-sama belajar aja. Ini secara pengereman seperti ini loh. Untuk bagian oh ya, di sini tuh saya akan menjelaskan pengereman di motor beat aja ya kawan-kawan. Nah, di sini ada bagian motor beat. Untuk ninja kayaknya skip aja dulu. Beat aja dulu nih yang mudah. Soalnya saya juga masih orang awam. Oke, kawan-kawan. Nah, di sini untuk cara kerjanya, kalau semisalkan pada Honda Beat untuk pengeremannya sangat mudah, sebetulnya sangat mudah, teman-teman. Nah, ini komponen-komponennya di dalam nih, udah terlihat nih. Nah, ini udah saya upgrade ya teman-teman. Ini dari produk ARM, tuh. Biar dilihat manis dikit-dikit mah, sesuai sama handle. Nah, itu tadi handle ya. Nah, ini selangnya nih. Kalau standarnya kayak gini, standar SNI-nya kayak gitu, beda sama yang ini. Tuh, beda. Dari serat karbonnya juga beda banget ini. Ini standarnya ya. Kalau ini yang racing. Nah, ini kaliper nih. Ini yang bulat ini piston. Piston. Di dalamnya itu ada yang namanya kampas. Cara kerjanya kayak gimana sih? Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Ini juga sama sih. Cara kerjanya sangat mudah, teman-teman. Ketika si tangan ditekan, pakai jari si handle ini ditekan. Nah, ini akan bekerja. Di sini nih ada minyak. Minyak di sini akan turun ke bawah. Turun melalui ada di sini yang namanya mana sih? Turun ke bawah itu melalui ini ya, selang rem. Aduh.
Nah, selang rem di sini gunanya untuk menyalurkan minyak, teman-teman. Menyalurkan minyak ke bawah, turun, ditekan segala macam di sini kan. Awas, hati-hati, jangan sembarangan. Selangnya minimal SNI standar. Jangan selang sembarangan ya kawan-kawan. Lalu turun ke bawah. Nah, di sini ada nih baut juga. Ini bukan baut sembarangan, sama ada lubangnya juga di dalamnya untuk menyalurkan minyak. Ini nih. Nah, ke sini masuk. Nah, kenapa sesuai aliran bagian piston? Karena minyak bakal di sini gerumpul. Apa ya? Bukan gerumpul bahasanya. Mengendap di sini minyaknya. Jika ditekan, masuk ke bawah, turun. Nah, di sini piston akan menekan ke dalam. Menekan ke dalam, namanya itu bagian kampas rem. Kampas tersebut terdorong oleh piston, maka terjadilah gesekan di bagian disc brakes. Nah, kayak gitu teman-teman cara kerjanya. Ya. Sangat mudah sebetulnya cara kerjanya. Orang-orang juga pasti memahami. Nah, kalau misalnya kurang lebih jelas, nih kampas rem seperti ini nih. Nah, warna merah tuh. Nah, ini nih. Ini bagian kampas rem. Ini discnya, dia akan menyapit ya. Kalau misalnya minyak remnya itu ke bawah, pistonnya nonjok juga. Ya, mungkin begitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.